Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gama TV akan melakukan beberapa liputan, di mana liputan ini berada di kawasan suatu lahan yang mana nantinya lahan ini akan dijadikan sebagai tempat hunian sementara bagi korban tanah labil atau pergerakan tanah. Nah, untuk mengetahui lebih dalamnya nanti mungkin kita akan mewawancari beberapa pihak yang terkait untuk lebih mendalam mengetahui kapan tempat ini akan dijadikan tempat untuk hunian sementara sebelum ditetapkannya hunian tetap atau relokasi tempat yang baru. Untuk itu ikuti kami terus bersama tim Gama TV. Oke, saya Basuki dari BPBD Kabupaten Cilegon. Untuk lapangan ini nantinya mau dijadikan apa, Pak? Ya, ini lapangan ini merupakan tanah desa untuk kita dari BPBD dalam rangka penanggulangan bencana yang ada potensi longsoran di Pager Gunung, dusun Pager Gunung, desa Karanggintung, kita menyiapkan namanya Guntara atau hunian sementara sebelum nanti kita usulkan untuk pembangunan Guntap atau hunian tetap. Nanti prosesnya kita dari untuk warga-warga yang potensi longsornya besar di dusun Pager Gunung, ya, supaya aman, kita akan karena hasil dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Bandung itu menyatakan bahwa lokasi asal di dusun Pager Gunung itu mereka tinggal itu sudah tidak aman dan direkomendasikan untuk pindah tempat, ya. Karena itu tipe longsoran rayapan akan lambat tapi pasti potensinya itu sudah pasti satu saat akan longsor. Nah, kalau kita untuk jaga-jaga, kita sebaiknya memang memindahkan mereka. Ada sebanyak 24 kepala keluarga, sehingga ini kita siapkan di namanya di dusun Cipait, desa Karanggintung. Kita siapkan 24 namanya jarak kan, ya, untuk hunian sementara. Untuk kejadian itu sudah bermula dari tahun berapa, Pak? Kejadian ini sebetulnya mulai akhir 2020 terjadi retakan-retakan, terjadi pertama di jalan ke dusun Pager Gunung itu, kemudian ada beberapa tanda-tanda retak di pemukiman, ya, dan ditambah pada tanggal Mei, ya, antara April Mei dan terakhir 19 Mei terjadi retakan-retakan yang cukup signifikan di permukiman. Di rumah-rumahnya itu sudah ada yang geser, ada yang retak, sehingga secara konstruksi strukturnya sudah tidak bisa menjadi hunian lagi, tidak aman. Untuk pada saat itu ada korban jiwa atau sementara sampai alhamdulillah tidak ada sementara, karena kita juga sebelum terjadi longsoran susulan itu yang Mei itu, kita sudah memberikan satu peringatan kepada mereka, ya, jika terjadi gejala-gejala misalnya jendela sudah bergeser, sulit ditutup, pintu sulit ditutup, atau secara jelas ada retakan tanah, maka mereka harus mengungsi. Dan sementara di dusun Pager Gunung sekarang mereka kita dirikan dari BPBD dengan aparat, itu sudah mendirikan tenda pengungsian untuk mereka, terutama jika malam kalau hujan bisa aman di tempat yang kira-kira tidak potensi longsor, masih di Pager Gunung. Tapi untuk rumah-rumah dari sekarang itu masih dihuni atau semua sudah mengungsi semua, Pak, di satu tempat gitu? Sementara ada beberapa warga yang memang rumahnya secara struktur itu tidak bisa ditempati, mereka tinggal di tenda. Berarti di tenda sendiri itu diungsikan juga untuk kayak lansia, balita atau? Oh ya, ada, terutama gitu? memang prioritasnya itu untuk lansia dan balita. Lansia, balita dan wanita. Itu yang utama. Untuk rencana sendiri ini nantinya akan diresmikan pada tanggal berapa, Pak? Kalau istilahnya bukan peresmian, ya, kita baru usulkan usulan untuk namanya lewat PTT, ya, jadi belanja tidak terduga di APBD Kabupaten Cilacap untuk bisa segera dipenuhi untuk
pembuatannya dulu. Nah, nanti kan ini perlu proses baik bahan-bahannya, penebangan bahan-bahan, itu pengerjaan tenaganya yang mendirikan secepatnya ya. Karena kalau BTT itu kan kedaruratan itu 14 hari harus sudah selesai. Itu 14 hari. Terus karena kan sekarang pandemi itu Pak, jadi di pengungsian sendiri tuh sekarang dilakukan kayak sistem untuk penanganan COVID atau tidak Pak? Ya, secara umum kita tetap memenuhi dengan instruksi pemerintah pusat, ya. Pola-pola atau prokes ya. Iya. Ya, baik kalau di tempat untuk masuk, tenda dan sebagainya sudah ada sarana untuk cuci tangan, mereka harus memakai masker dan setiap istilahnya tidak empet-empetan ya, karena sudah masing-masing tempat tidur juga ada cara. Sudah, iya. Sesuai prokes berarti ya Pak ya? Ya, kita kalau masuk ke sana tentu nanti ada yang petugas atau relawan yang ngecek suhu dan sebagainya. Itu ada juga dapur umum dari ibu-ibu PKK yang di sana. Berarti untuk tempatnya sendiri dari sekarang benar-benar sudah tidak layak dihuni oleh... Ya, secara teknis, secara ilmiah dari kajian geologi itu sudah tidak. Terus berarti nantinya akan dialihfungsikan untuk bercocok tanam atau gimana Pak? Ya, nanti menunggu rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi yang ada Kementerian SDM Bandung ya. Jadi kemarin sudah ditinjau oleh tim untuk nanti ini kebetulan belum turun, tapi segera mungkin turun. Hasilnya itu yang menjadi acuan kita untuk langkah-langkah baik mitigasi maupun penanganan darurat maupun pasca. Terus Pak, kalau di sini kan itu hanya bersifat sementara ya. Untuk penghunian yang nantinya akan ditetapkan terus itu kiranya di mana Pak? Ya, ini kebetulan nanti kita ada pengadaan tanah juga, usulkan ke pemerintah untuk bisa pengadaan tanah sebagai hunian tetap. Nanti kita proses itu, dananya bukan dari BTT lagi, tapi mungkin nanti kita melalui APBD yang normatif, nanti lewat pengusulan lewat musrenbang dan sebagainya untuk pengadaan tanahnya. Sedangkan untuk rumahnya nanti kita usulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui dana siap pakai rehab rekon. Lalu untuk masyarakat sendiri nantinya mengeluarkan dana pribadi atau enggak Pak? Atau sepenuhnya itu ditampung oleh pemerintah? Ya, untuk penanggulangan ini tidak ada kita menarik dari, itu kewajiban dari pemerintah ya, untuk bisa melindungi rakyat masyarakat, sehingga ini tidak ada. Ya, semuanya disediakan, terutama untuk untuk hunian sementara, dan untapnya itu semuanya nanti kita sediakan, upayakan semua dari pemerintah ya. Jadi dimaksud supaya mereka tidak tinggal di pengungsian dan bisa mencari mata pencaharian secara normal kehidupannya ya. Mereka bisa tinggal tanpa rasa was-was ya. Tidak di pengungsian, walaupun sementara ini nanti juga cukup layak, karena nanti masing-masing mempunyai ya kayak rumah petak begitu, kemudian masing-masing nanti ada masing-masing bedeng, ada fasilitas MCK ya. Itu kita upayakan, ada penerangan juga nanti kita upayakan, listrik ya. Terima kasih Pak atas ya, waktunya. Sama-sama ya. Itulah tadi beberapa wawancara mengenai relokasi dari kejadian di mana waktu tanggal kapan ya Pak? Ya, akhir 2020 dan pertengahan atau Mei 2021. Nah, akhir Mei 2021 kemarin itu setelah terjadi pergerakan tanah labil. Nah, untuk itu dari pihak pemerintah sendiri itu melakukan tindak lanjut relokasi wilayah atau daerah yang terdampak. Sekian dari kami tim Gama TV melaporkan. Terima kasih.